Ya pemirsa, Lansto kali ini akan membahas mengenai mudik aman dan nyaman. Dan bersama kita sudah hadir narasumber Direktur Keselamatan Transportasi Darat Kemenhub Gede Pasek Suardike dan pengamat transportasi Ellen Tangkudung. Sebelum bahas lebih lanjut, kita saksikan dulu paket berikut ini. Mudik seakan menjadi tradisi tahunan libur lebaran di Indonesia. Berbagai cara yang terkadang dipaksakan pun dilakukan untuk berkumpul dengan sanak saudara di hari fitri. Mobil dengan muatan berlebih, mudik dengan mobil bak terbuka, motor hingga bajai kerap terlihat di jalur mudik. Kecelakaan saat mudik juga kerap kita lihat dalam berita di televisi. Selain faktor teknis, faktor fisik dan mental menjadi penyebab utama kecelakaan saat mudik. Pemudik kerap memaksakan diri untuk terus mengemudi meski dalam keadaan mengantuk atau lelah. Beruntung pihak pemerintah dan swasta kini banyak menggalakkan program mudik gratis. Sehingga banyak pemudik yang biasanya menggunakan sepeda motor beralih menggunakan jasa mudik gratis ini. Tentu kita semua berharap agar rencana berlebaran di kampung halaman menjadi kenyataan bagi setiap warga yang mudik. Ya, pemirsa, di Lansto kali ini kita kemudian akan langsung membahas bersama Pak Gede Pasek Suardike dan juga Ibu Ellen Tangkudung. Saya ke Pak Gede terlebih dahulu. Apa update terbaru Pak Gede terkait dengan persiapan di mudik lebaran ini? Sudah H-min berapa nih ya, semakin dekat kita ke hari lebaran? Baik, terima kasih pemirsa sekalian. Selamat siang. Jadi izinkan saya memberikan beberapa update yang sudah dilakukan oleh semua instansi ya, tidak hanya perhubungan, kepolisian, PU, bahkan sektor swasta. Ya, salah satunya adalah yang sedang rame-ramenya sekarang ini adalah penyelenggaraan mudik bersama maupun mudik gratis. Nah itu, ini salah satu yang harus kami sampaikan kepada teman-teman, kepada seluruh pemirsa bahwa semakin meningkatnya peran serta masyarakat dalam sektor swasta, tidak hanya pemerintah, justru lebih banyak swasta sekarang yang bergerak di bidang penyelenggaraan mudik gratis. Yang kedua, tentu saja update mengenai tol, kondisi kesiapan tol Cipali. Itu kami telah menurunkan tim per tanggal 10 Juli kemarin, karena sesuai dengan surat Dirjen Perhubungan Darat kepada Kementerian PU, dalam hal ini juga kepada pengatur jalan tol. Hasil layak fungsi jalan yang kita lakukan bulan Juni dengan surat tanggal 10 itu wajib dipenuhi paling lambat sebulan. Artinya tanggal 11 Juli sudah harus ditindaklanjuti semua rekomendasi-rekomendasi yang diusulkan oleh tim layak fungsi jalan. Nah itu mungkin update-nya Pak. Nah hasil daripada tim yang kami turunkan kemarin itu memang ada beberapa segmen maupun ruas yang masih perlu segera dipenuhi. Contohnya yang paling sederhana dan ini paling esensial, saya ingin sampaikan kepada pemirsa semua, pada kita semua, tentang pemasangan rambu batas kecepatan. Karena oleh undang-undang dan PP, peraturan pemerintah, jalan bebas hambatan maupun jalan tol itu ada ketentuannya minimum 60 km per jam, maksimum 100 km per jam. Paling tinggi kecepatannya. Ini harus dilakukan kepada masyarakat. Harus dipasang rambu mengenai itu. Nah ini yang lainnya sudah banyak dilakukan, yang lainnya itu sudah khusus untuk di jalan bebas hambatan ya? Atau jalan tol ya. Iya, kalau Bu Ellen, ini melihat bahwa pemudik, angkutan mudik lebaran tahun 2015 ini kan cukup signifikan kenaikannya. 1 juta tadi tahun 2014 ya, dari yang tadi 19 juta menjadi 20 juta. Apa sih kira-kira yang Anda cermati, polemik yang menjadi permasalahan utama nih di mudik lebaran 2015 ini? Ya, kalau kita melihat prediksinya memang naik ya, selalu naik. Artinya apa? Artinya memang lebih banyak lagi orang tinggal di daerah urban ya, sehingga harus pulang kampung, itu kan masalahnya. Nah, yang kalau kita lihat seluruh Indonesia, tentu saja kita tidak hanya moda darat ya, itu juga kita juga ada persoalan sekarang dengan moda udara karena ada bencana alam gunung ya, sehingga
terjadi penumpukan dan itu juga harus dicermati oleh pengelola bandar udara agar tadi keselamatan tetap terjaga. Jadi penumpang juga seharusnya memang ada pengertian bahwa ini bukan karena kesengajaan atau karena kelalaian, tapi memang karena bencana alam. Dan disitulah harus ada koordinasi yang sangat kuat antara instansi untuk agar penumpang bisa dilayani dengan baik, karena pasti ada terjadi penumpukan. Ya, kedua, dengan demikian kemungkinan akan ada banyak juga orang membuat alternatif perjalanan lewat darat, terutama untuk Pulau Jawa. Tentu saja orang yang mau ke luar daerah dengan berganti pulau nggak mungkin ya, tapi lewat darat kemungkinan menjadi lebih banyak. Itu mesti diantisipasi juga oleh pemerintah, karena dengan adanya penutupan itu, ya kita tahu ini Lebaran dan juga liburan, berarti ada perjalanan-perjalanan harus diantisipasi oleh pemerintah dengan penyediaan angkutan misalnya. Kemudian yang ketiga, yang memang fenomenal juga adalah bahwa ada jalan tol baru. Jalan tol baru yang cukup panjang, 116 km, dan juga beritanya itu banyak juga terjadi kecelakaan setelah pembukaan. Dan ini adalah alternatif jalan yang pasti dipilih orang karena pertama itu baru. Orang pasti ingin tahu itu jalan itu seperti apa sih jalan tolnya gitu ya. Mencoba benar nggak sih bisa lebih cepat gitu. Yang itu juga selain baru juga tarif ternyata juga diturunkan kan, ada diskon, tadinya 96.000 sekarang 70.000. Jadi kan lebih tertarik untuk lebih mencoba tertarik tol lagi baru. ya, apa-apa yang diskon juga tertarik kan. Betul. Nah, jadi dari sisi itu bukan hanya itu yang diskon, seluruh jalan tol dari Cikampek sampai ke, kalau ini kan sampai ke Palimanan, Pejagan. Nah, itu juga ada fenomena baru. Petugas harus juga sangat jeli melihat itu fenomena baru, karena tadinya orang semua bertumpuk di pantai utara, sekarang akan beralih, dan kenyataannya memang banyak juga yang beralih. Bukan banyak juga, banyak sekali gitu ya yang lewat situ, sehingga di Pantura tinggal sedikit, mungkin memang sepeda motor yang tidak boleh lewat jalan tol pasti akan tetap lewat situ. Dengan lebih lengangnya Pantura, faktor keselamatan dari pengendara sepeda motor juga harus sangat diperhatikan, karena mereka akan lebih cepat. Betul, jalannya. Kecenderungannya untuk lebih tancap gas kalau jalannya agak sedikit lengang gitu ya. Pak Gede, bicara soal tadi ada kemungkinannya karena kemarin bandar ditutup akibat meletusnya Gunung Raung. Beban kemudian akan bertambah ke jalur darat. Melalui mekanisme apa sebetulnya Kementerian Perhubungan untuk mengakomodir ini? Ya, terima kasih. Jadi betul sekali. Kementerian Perhubungan sedang menyiapkan contingency plan. Jadi kebetulan saya hadir di bawah pimpinan kemarin sore, itu ada pertemuan, dan intinya adalah makanya Pak Dirjen per hari ini itu beliau di Bali sekarang. Sangat tergantung arah angin. Diperkirakan memang, mudah-mudahan nggak terjadi ya. Diperkirakan agak lama ini Gunung Raung ini aktivitasnya. Oleh karena itu Kementerian Perhubungan menyiapkan contingency plan. Antara lain salah satunya adalah jika arah angin itu bergerak ke arah timur, Bali itu ketutup. Kalau ke selatan masih bisa dibuka. Tapi kalau Belimbing Sari di Banyuwangi dan di Jember itu sudah pasti totally close ya, tutup. Nah, yang khusus di Bali ini seperti kemarin itu ada 2.200 penumpang yang ke arah barat, 700 penumpang ke arah timur. Nah, ini strateginya adalah bagaimana mengalirkan, kalau kutip, mengevakuasi penumpang ini ke arah Jawa dengan bus. Tadi Bu Ellen menyampaikan betul sekali. Kami menghimbau para pemudik, para pengguna pesawat udara ini mohon bisa memaklumi karena memang di situasi bencana alam ya. Jadi kalau dievakuasi itu tolong bersedia juga gitu. Dan kita kerahkan bus-bus jika terjadi hal seperti itu. Nah, di Gilimanuk sudah kita siapkan kapal. Bahkan kalau memang itu diperlukan, kita akan alihkan beberapa kapal perintis kita di beberapa tempat untuk mendukung pengoperasian penambahan kapasitas Ketapang Gilimanuk. Selanjutnya setelah nyebrang itu kita tahu nih harus mudik ya, dari Surabaya ke Banyuwangi itu yang banyak. Pulangnya itu relatif kosong. Oleh karena itu
kapasitas kereta yang kosong ini kita bisa manfaatkan untuk menghasil Secara evakuasi moda dari transportasi sendiri terkait dengan beban yang transportasi darat yang bertambah, sejauh mana ini kemudian juga diakomodir oleh Kementerian Perhubungan dalam hal jumlahnya, apakah kemudian ditambah dibandingkan dengan tahun lalu atau seperti apa, Pak? Kalau prediksi menurut rencana operasi adalah justru turun. Jumlah pengguna angkutan jalan itu turun, alias menggunakan bus ya. Yang naik kereta api yang meningkat, hampir 5% lumayan turunnya pengguna angkutan. Artinya secara gerbong untuk kereta api juga akan ditambah untuk mengakomodir peningkatan ini gitu ya? Ya mungkin untuk pengguna jalan darat ini memang sedikit berkurang dan lebih bertumbuh pada moda-moda transportasi yang lainnya. Tetapi kan dari moda transportasi itu untuk menuju ke rumah masing-masing mereka juga melalui jalan juga. Nah bagaimana mendistribusikan jalur alternatif tersebut? Kami akan bicarakan usai jeda berikut.